Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di pertemuan P2K2 sesi kedua yang sangat berbahagia ini. Salawat iringan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati para ibu-ibu KPM yang telah hadir pada acara pada pertemuan P2K2 kita pada bulan ini. Nah, apa kabar ibu-ibu pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini ibu-ibu kita akan membahas tentang sesi kedua, yaitu tentang cara meningkatkan perilaku baik anak. Pada bulan lalu kita telah membahas tentang bagaimana tips menjadi orang tua hebat. Apakah sudah diamalkan ibu-ibu bagaimana cara tips menjadi orang tua yang hebat? Sudah. Nah, jika sudah, saya akan coba mengulang kembali ataupun menanyakan apa sih tips menjadi orang tua yang hebat? Bu Ira boleh diberikan salah satu contohnya, Bu? Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Oke, Ibu Yus? Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Baik, berarti ada kerjasama antara ayah dan ibu untuk mengasuh anak. Terima kasih ibu-ibu telah bisa mengamalkan ataupun mengingat materi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita memulai materi tentang bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak. Nah, ada 2 tips cara meningkatkan perilaku baik anak, yakni yang pertama, coba Ibu Yusnidar bisa dibaca? Memuji sifat dan perilaku baik anak. Nah, yang kedua, bentar Bu. Yang kedua Ibu Ira? Memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah, berarti tips untuk cara meningkatkan perilaku baik anak itu ada 2 tips. Yang pertama, memuji sifat dan perilaku baik anak. Yang kedua, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Nah, dalam hal ini ada dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, untuk materi selanjutnya yakni dampak fisik. Kalau dampak fisik adalah dampak yang kita lakukan ataupun yang berhubungan dengan fisik anak. Dan yang kedua adalah dampak non fisik. Nah, ini lebih masuk ke dalam hal psikologis anak ataupun emosi anak. Nah, contohnya misalnya dampak negatifnya itu bisa jadi ke anak menjadi pemarah, agresif, kemudian tidak percaya diri dan sulit konsentrasi dalam belajar. Sebelum kita lanjut ke usia 28 tahun, maka kita akan masuk ke sesi cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, caranya itu ada 4. Salah satunya, Ibu Yusnidar bisa dibacakan? Membuat lingkungan aman bagi anak. Oke, yang kedua? Membatasi anak menonton TV. Baik, yang ketiga? Mengalihkan perhatian anak. Ya. Kemudian yang keempat? Menjelaskan akibat perilaku buruk. Oke, berarti ada 4 cara dalam mengurangi perilaku buruk anak di usia di bawah 2 tahun. Selanjutnya kita bahas tentang cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Oke, bisa minta tolong Ibu Ira membacakan apa-apa saja cara mengurangi perilaku buruk anak di usia 2-8 tahun. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Oke. Kedua,
kedua, membuat aturan bersama anak. Ya. Ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Oke. Yang keempat, mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Oke, kemudian yang terakhir, ada cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Itu ada 3 cara. Bagaimana cara-caranya tersebut? Coba bisa dibacakan oleh Bu Yusnidar. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Baik. Memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Iya. Inilah ada beberapa cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, di antaranya cara mengurangi perilaku buruk anak umur di usia di bawah 2 tahun, kemudian usia 2 sampai 8 tahun dan usia memasuki usia remaja. Nah, dalam hal ini apa yang telah kita bahas tadi, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait dengan cara meningkatkan perilaku baik anak. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya Pak. Baik, Bu Yusnidar, jika ada pertanyaan silakan. Memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak seperti apa, Pak? Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yusnidar, yaitu bagaimana cara memberi penghargaan terhadap perilaku baik sesuai dengan kemampuan orang tua, berarti memberi penghargaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yusnidar. Apakah ada ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan daripada pertanyaan Bu Yusnidar? Mungkin Ibu Ira bisa menjawabnya. Bagaimana cara memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak? Misalnya ketika anak melakukan tindakan baik, kita bisa memberikan penghargaan itu berupa seperti memuji anak, atau misalnya bisa juga sebagai seorang orang tua, misalnya kayak kalau misalnya anaknya berkata jujur, jadi nanti mamanya bisa memberikan hadiah. Oh gitu, oke. Terima kasih. Nah, ini Bu Yusnidar. Tadi Bu Ira telah menjelaskan bahwa salah satu contoh memberi penghargaan kepada anak adalah jika anak melakukan hak ataupun berperilaku baik, kita harus beri penghargaan. Misalnya anak ini berlaku jujur, maka kita berikan hadiah. Nah, dalam hal ini bagaimana Bu Yusnidar, bisakah diterima? Bisa, Pak. Bisa, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Tidak ada lagi. Baik, untuk sesi kedua mungkin mohon maaf, sesi 2 mungkin sampai di sini saja. Dan apa yang yang telah kita pelajari tentang cara meningkatkan perilaku baik anak. Maka dalam hal ini kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini, dan nanti ke depannya kita akan mereview ataupun menanya kembali apakah hal-hal yang kita pelajari ini sudah dilakukan atau belum. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.